Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera untuk kita semua. Halo guys, welcome back to our channel Tentor Inspiratif. Kali ini kita mau share info untuk para pejuang PTN nih, karena kemarin Rabu 11 Desember 2024 baru ada konferensi pers dari Panitia SNPMB, info tentang seleksi masuk PTN. Oke, nggak usah berlama-lama, langsung aja kita bahas karena ada beberapa yang tetap sih seperti tahun kemarin dan ada beberapa perubahan. Saya akan tampilkan slide-nya dulu ya. Jadi, kali ini kita akan bahas tentang info update terbaru seleksi masuk PTN SNPMB 2025 berdasarkan konferensi pers 11 Desember 2024 kemarin itu dari panitia SNPMB-nya. Nah, ini jalur seleksi dan kuota tahun 2025. Jalurnya yang pertama ada SNBP. SNBP itu ini buat kalian yang sudah lama nyimak pasti udah paham ya, tapi mungkin ini ada yang baru pernah nonton info tentang ini, jadi kita akan bahas dulu secara umum aja garis besar. Kadang juga ada beberapa orang tua ternyata yang menonton video ini, kemarin ada beberapa yang masuk ke chat admin untuk nanya-nanya itu, jadi saya bahas dulu. Dari awal, yang pertama SNBP. Itu seleksi nasional berdasarkan prestasi, itu kuotanya adalah minimum 20% untuk PTN BLU dan PTN Satker. PTN BH juga sama. Kemudian untuk SNBT, seleksi nasional berdasarkan tes, itu beda ya di PTN BLU dan PTN Satker. Kalau PTN BH ini beda minimumnya. Kalau PTN BH lebih kecil, minimum 30%. Kalau ini minimum 40%. Kalau teman-teman yang nonton di sini mungkin kebanyakan berencana daftarnya ke PTN berbadan hukum ya, kayak UI, UNER, UGM gitu. Kemudian seleksi mandiri bergantung pada mekanisme di PTN masing-masing dapat menggunakan nilai UTBK 2025. Jadi tetap diperjuangkan nilai UTBK-nya harus bagus, karena misalkan nggak keterima ke SNBT itu terpakai untuk seleksi mandiri. Maksimumnya 30% untuk PTN BLU dan PTN Satker, sedangkan untuk PTN BH maksimumnya 50%. Sumbernya tentunya dari konferensi pers kemarin. PDF-nya dari konferensi pers kemarin juga bisa kalian download di website resminya SNPMB BP3 ya. Karena takutnya kalian dapat info dari pihak-pihak lain yang kadang malah ya infonya tidak akurat. Oke? Saya lanjut registrasi akun SNPMB. Registrasi akunnya di portal SNPMB BP3 kemdikbud.go.id. Registrasi akun SNPMB sekolah untuk pengisian PDSS. Jadi ada registrasi dua. Yang pertama untuk sekolah, yang kedua untuk siswa. Sekolah yang telah memiliki akun SNPMB tidak perlu melakukan registrasi akun baru. Jadi cukup sekali di awal. Ini periodenya 6 sampai 31 Januari 2025. Kemudian kalau registrasi akun SNPMB siswa, itu lulusan gap year wajib melakukan registrasi akun baru. Jadi, SNPMB ini untuk 3 jalur seleksi ya. Yang pertama tadi, SNBP, SNBT, dan juga ujian mandiri. Nah, kalau SNBP itu kan hanya untuk yang lulusan terakhir tahun 2025 nanti, berarti anak kelas 12. Sedangkan SNBT kan bisa diikuti oleh gap year 2 tahun terakhir. Nah, yang gap year kemarin merasa sudah pernah bikin akun, tetap harus bikin akun baru. Ya, beda dengan yang sekolah tadi. Nah, SNBP itu periode pendaftarannya ini, guys, dilihat ya, dicatat. Kemudian untuk SNBT 13 Januari sampai 27 Maret 2025. Berikutnya, kita urutkan satu persatu. SNBP, seleksi nasional berdasarkan prestasi. Yang pertama, pesertanya siapa? Tadi sudah saya singgung di awal ya. Pesertanya adalah siswa SMA, SMK, atau MA kelas terakhir pada tahun 2025 yang memiliki prestasi unggul. Ini di bold di sini. Nah, biayanya ditanggung oleh pemerintah. Jadi untuk kalian yang ikut SNBP nggak perlu mikirin biayanya karena ini aman, sudah ditanggung oleh pemerintah. Ketentuannya, SNBP dilakukan berdasarkan penelusuran prestasi akademik dengan menggunakan rapot serta prestasi akademik dan non-akademik.
Rapot yang dipakai adalah rapot dari semester 1 sampai semester 5. Jadi yang barusan melaksanakan ujian akhir semester itu dipakai ya sampai 5 semester. Kemudian dan non-akademik. Nah, untuk kalian yang sudah paham banget ini tentang SNBP, pastinya kemarin-kemarin sudah sering ikut beberapa olimpiade. Jadi kalian sudah mengantongi banyak sertifikat. Nanti sertifikat yang bisa kalian upload maksimal 3 saja. Pilih yang terbaik dan yang linier gitu ya. Nah, nanti yang tidak ada ini sertifikat tidak apa-apa, ikutkan aja selama kalian sudah masuk ke eligible yang berhak mendaftar di SNBP. Kemudian yang poin kedua, sekolah yang mengikutkan siswanya dalam SNBP harus mengisikan rapot siswa yang eligible di PDSS. Ini tadi yang saya katakan ya. Eligible itu apa? Eligible itu adalah siswa yang terpilih berdasarkan peringkat sekolah dengan nilai terbaik tadi. Nilai terbaik itu jadi bukan berarti yang misalkan 40% nih, sedangkan siswanya ada 100 di sekolah itu. Bukan berarti ranking 1 sampai 40 terbaik bukan saklek seperti itu ya. Tapi bisa jadi berbeda karena mungkin peringkat 1 sampai 5 paralelnya nggak mau ikut SNBP. Mungkin ya udah saya mau ikut jalur seleksi yang lain karena saya bukan milih PTN yang jalur SNBP, itu bisa. Jadi nanti akan ada kuota untuk yang di belakangnya. Jadi berdasarkan kriteria yang ditentukan oleh sekolah. Terus ketentuan siswa eligible, ketentuan akreditasi A itu 40% terbaik tadi, kemudian akreditasi B itu 25% terbaik di sekolahnya, akreditasi C dan lainnya 5% terbaik di sekolahnya. Tambahan kuota siswa eligible, kabar gembira nih, untuk kalian yang sekolahnya sudah menggunakan e-raport, dalam pengisian PDSS akan mendapatkan tambahan kuota sebesar 5%. Ini kayaknya sudah mulai banyak yang pengisian raportnya menggunakan e-raport ya. Nah, jadi kalau misalkan sekolahnya akreditasinya A, nggak lagi 40%, tapi nambah jadi 45% gitu ya. Jadi lebih banyak siswa yang akan masuk ke eligible. Itu kabar gembira atau kabar buruk ya? Saya juga khawatir dengan ini, kayaknya dua mata pisau. Karena nanti akan ada banyak siswa yang dapat pengumuman, oh saya masuk eligible, hore, tapi ternyata kan kepikirannya nanti saingannya semakin banyak gitu ya. Ya oke lah, dijalani saja. Baik, kemudian tahapan pelaksanaan SNBP. Ini yang pertama, pengumuman kuota sekolah sesuai dengan akreditasi dan jumlah siswa. Tadi ya yang saya katakan, sesuai dengan akreditasi dan jumlah siswa. Kemudian registrasi akun SNPMB oleh sekolah. Kalau sudah ada akunnya berarti tidak perlu registrasi lagi. Kemudian yang ketiga, pemeringkatan siswa. Ini dilakukan oleh sekolah seperti yang saya katakan ya, yang bagi sekolah adalah siswa terbaik di sekolahnya kalau akreditasi A 40%. Terbaik yang bersedia ikut SNBP. Kemudian yang poin keempat adalah pengisian PDSS. Ini dilakukan oleh sekolah biasanya. Cuman tugas kalian nanti ngecek aja, verifikasi aja apakah rapot yang diinputkan sudah benar. Karena takutnya ada beberapa nilai yang nggak sesuai nanti jadi masalah kalau kalian keterima di SNBP. Jadi kalian cross check aja. Kemudian yang berikutnya registrasi akun SNPMB oleh siswa. Terus pendaftaran SNBP. Ini yang pertama, memilih program studi. Memilih program studi nih. Kemarin dari konferensi persnya tidak dijabarkan ya secara langsung bagaimana tentang pemilihan prodi di SNBP. Kalau dari tahun-tahun sebelumnya sih ini lebih terbatas, tidak sebebas yang SNBP. Kalau yang dari tahun sebelumnya itu kan maksimal 2 prodi dari 1 atau 2 PTN. Kalau memilih 2 prodi, itu salah satu PTN-nya harus ada di wilayah yang sesuai dengan sekolah SMA-nya atau MA atau SMK-nya. Terus misalkan kalau kalian sekolah di Jawa Timur, berarti salah satu pilihan PTN-nya harus ada di Jawa Timur. Kalau kalian hanya memilih satu, berarti bebas dimanapun. Tapi ini karena info resminya belum ada, jadi jangan dijadikan patokan resmi. Pokoknya kalian rajin-rajin aja, cek website SNPMB BP3. Terakhir saya cek soalnya belum ada updatean tentang pemilihan prodi. Karena memang anak-anak rapotan aja belum ya. Jadi ya sabar dulu aja sambil disimak-simak. Kemudian seleksi jalur SNBP dilakukan setelah unggah prestasi, unggah portofolio. Ini biasanya yang memilih prodi tertentu seperti prodi seni dan olahraga biasanya. Kemudian unduh kartu peserta. Setelah seleksi,
Kemudian pengumuman SNBP. Hasil kelulusan SNBP dapat dilihat di website resmi atau mirrornya. Jadi ini biasanya ada website-website kampus yang juga menampilkan hasil SNBP. Yang terakhir adalah daftar ulang. Jadi kalau sudah keterima, semoga yang nonton ini keterima SNBP ya, karena ini jalur istimewa, kayak kalian dikasih karpet merah gitu, tanpa tes, tanpa apapun, ya udah tinggal pasrah dan memilih. Yang perlu kalian ini tugas utama kalian adalah memilih prodi dengan benar. Itu aja sih kalau di SNBP tugasnya. Berikutnya jadwal SNBP 2025. Ini pengumuman kuota sekolah 28 Desember 2024. Jadi kuotanya berapa kan berdasarkan akreditasi tadi, dan juga dicek apakah pakai e-raport. Kalau menggunakan e-raport berarti nanti kan kuotanya ditambah 5%. Kemudian ada masa sanggahnya di periode ini, kemudian registrasi akun SNPMB. Ini bukan tugas kalian ya, ini juga tugas sekolah. Kemudian mulai poin nomor 5. Nah, ini kalian harus melakukan registrasi. Di periode ini jangan sampai terlambat. Untuk yang keterima eligible, nanti pasti ada pengumuman eligible-nya. 13 Januari sampai 18 Februari. Kemudian pendaftaran SNBP, ini periodenya, pengumumannya, semoga dapat kabar gembira. Kemudian masa unduh kartu peserta SNBP di periode ini. Jadi nanti 30 April kalian sudah mendapatkan kabarnya ya. Jadi sebelum kalian ujian akhir sekolah ini sudah selesai SNBP. Oke, nanti kalau ada yang kurang-kurang jelas dari penjelasan saya, ini memang masih info umum aja sih. Nanti di yang upload berikutnya kita akan upload tentang itu SNBP lebih detail. Kalau ini masih secara umum aja. Atau kalau mau di komen juga bisa, nanti kalau mau tanya-tanya apa boleh. Kemudian SNBT, Seleksi Nasional Berdasarkan Tes. Ini jalur yang kedua ya. Untuk anak-anak yang tidak masuk kuota eligible dan tidak diterima di SNBP. Berarti berjuang di jalur SNBT ini pakai tes. Tadi lulusan SMA, MA, SMK atau sederajat tahun ini. Jadi 3 tahun ke belakang. Ada gap year juga saingannya ya. Kemudian biaya ditanggung oleh peserta dan subsidi pemerintah. Jadi ada biaya yang perlu dibayarkan. Kalau nggak salah tahun kemarin 200.000. Tahun ini berapa belum ada info. Kemudian ketentuannya seleksi jalur SNBT 2025 berdasarkan hasil UTBK 2025. Dan ditambah portofolio bagi yang memilih prodi seni dan atau olahraga. Terus peserta SNBT hanya diperbolehkan mengikuti UTBK 2025 satu kali ya. Jadi sekali itu dimanfaatkan dengan baik. Hasil UTBK 2025 hanya berlaku untuk mengikuti SNBT dan penerimaan PTN 2025. Penerimaan PTN ini kan bisa jalur mandiri, yang tadi PTN-nya menerapkan bisa pakai nilai UTBK. Itu yang berlaku adalah nilai UTBK tahun 2025 juga. Jadi misalkan kalian UTBK 2024 sudah pernah ikut, kemudian saya pakai buat ujian mandiri 2025, nggak bisa ya. Jadi harus tetap harus ikut tes ulang di UTBK 2025. Jadi hanya berlaku di tahun ini. And then ketentuan SNBT 2025. Pelaksanaannya dilaksanakan dalam satu gelombang selama 10 hari, ini periodenya, dengan 2 sesi per hari, pagi dan sore. Biasanya begitu. Pilihan prodinya ada 4 prodi. Nah, ini lebih banyak ya. Guys, silakan disimak. Jadi kesempatan kalian sangat luas di sini. Yang 1 dan 2 bebas memilih prodi. Yang ketiga ada 2 prodi akademik dan 1 prodi vokasi. Vokasi ini diploma ya. Atau 1 prodi akademik dan 2 prodi vokasi. Ketentuannya di sini silakan dibaca dengan detail. Intinya kalau 3 pilihan prodi atau 4 pilihan prodi harus ada prodi vokasi. Gitu. Karena ya kemarin panitia SNPMB menyampaikan kalau vokasi ini jarang diminati, padahal sebenarnya kalau dilihat dari angka pengangguran yang paling rendah itu adalah yang lulusan vokasi. Penyumbang pengangguran terbanyak malah justru dari S1 gitu.
Jadi maksudnya mau dibantu up untuk peminat prodi vokasi. Baca ketentuannya ya, diploma 3-nya juga ada di beberapa ketentuan ini. Silahkan disimak lebih lanjut. Kalau ada yang mau langsung tanya-tanya, kan nanti aku pilih ini dan ini udah boleh belum? Boleh. Kemudian jadwal UTBK SNBT 2025, ini ada registrasi akunnya periode ini, silahkan dicek. Pendaftaran, pelaksanaan tadi hanya 1 kali pelaksanaan, kemudian pengumuman hasil SNBT, masa unduh sertifikatnya di periode 3 Juni sampai 31 Juli 2025. Oh ya, kemarin yang nonton konferensi persnya mungkin ada pertanyaan juga, kok nggak ada info subtes ya? Itu sama, itu pertanyaan saya juga. Jadi mungkin karena kemarin untuk konferensi pers yang pertama, jadi info subtesnya belum ada memang. Jadi akankah tetap atau ada perubahan lagi? Belum ada info tentang itu, nanti dipantau aja. Adakah konferensi pers berikutnya atau sudah muncul pengumumannya di websitenya SNPM-BBP3. Kemarin cuman yang saya garis bawahi dari pernyataan dari Bapak Ketua Umum ya, selain model tesnya akan tetap atau tidak belum ada info. Kemudian ada beliau mengatakan kalau model literasi itu ada siswa dari sekolah yang mungkin aksesnya kurang tapi berhasil lulus SNBT di prodi dan PTN favorit. Prodinya saingannya ketat, PTN-nya juga termasuk salah satu PTN terbaik, bisa lulus walaupun berasal dari daerah yang tadi mungkin aksesnya kurang. Nah, berarti beliau berkata model literasi ini memudahkan siswa yang memiliki kemampuan intelektual dan kemampuan dasar yang baik. Dari kata-kata beliau sih sepertinya literasi akan tetap dipakai untuk tahun 2025. Jadi nanti kita cek saja infonya. Berikutnya ada KIP kuliah. Ini untuk teman-teman yang ingin mendaftar dengan KIP kuliah. Bisa ini beasiswa ya dari pemerintah, tapi kalian ini siswa pendaftar dari keluarga kurang mampu secara ekonomi dapat mengajukan bantuan biaya pendidikan skema KIP kuliah. Pendaftarannya hanya berlaku untuk pilihan prodi di PTN Kemdikti Saintek. Informasi detail KIP kuliahnya ada di website ini, silahkan dicek-recek teman-teman yang mau mendaftar lewat jalur KIP kuliah atau yang tidak mau menggunakan ini, kalian mau pakai jalur reguler aja juga boleh. Kemarin ada kabar gembira juga kalau UKT-nya tidak ada kenaikan, insya Allah ya, karena kemarin disampaikan juga himbauan dari Menteri tidak boleh ada kenaikan UKT. Jadi tenang guys, masih bisa ngatur untuk biaya kos, biaya hidup, dan lain-lain. Kemudian laman resminya ini tolong dicatat-catat, rajin-rajin cek-cek di situ, karena di situ ada info tentang kuota SNBP berapa, kuota SNBT berapa, kemudian PTN masing-masing juga berapa yang peminatnya, kemudian daya tampungnya berapa, ada detail di situ. Silahkan kalian rajin-rajin ke situ ya. Nah, ini terakhir sebelum saya akhiri. Jadi ada link gabung grup Telegram gratis buat kalian yang merasa masih belum mantep nih dengan apa yang harus kalian lakukan ke depannya. Boleh, kita akan bantu di sini. Silakan join grup Telegram gratis dengan chat admin. Ini nomornya, silakan dicatat. Di situ nanti kita akan rutin share info tentang seleksi PTN dan sekolah kedinasan, kemudian sharing materi dan soal UTBK SNBT. Jadi kalian bisa latihan juga. Chatting antar sesama peserta tes dari seluruh Indonesia. Nanti biar tambah semangat ya nanti menghadapi persaingan PTN 2025. Ini linknya, tapi kalau kalian nulis ngetik kayaknya lama, mending chat aja ke sini. Nanti kita akan kirimkan linknya, tinggal join grup gratis. Jadi silahkan untuk memperbesar peluang kalian dan menambah semangat kalian untuk berjuang di PTN. Sudah pemaparan untuk hari ini. Kalau yang SNBP kita akan paparkan lebih jelas nanti. SNBT juga, mandiri juga seperti itu ya. Jadi semoga video ini bermanfaat untuk kalian. Yang perlu info-info tambahan silahkan komen-komen. Kemudian jangan lupa nyalakan loncengnya biar kalian tahu info terbaru. Nanti kita akan upload video tentang, kalau mungkin sudah ada info tentang subtes UTBK, kita akan upload lagi. Kemudian kalau ada analisis gratis
Insya Allah kita akan upload lagi analisis gratis peluang kelulusan SNBP 2025, karena tahun kemarin lumayan banyak peminatnya dan alhamdulillah banyak juga yang keterima lewat jalur SNBP berdasarkan usaha mereka, doa orang tua dan support sekolah, dan juga kami bantu analisisnya. Ternyata alhamdulillah banyak yang lulus. Nanti kita juga akan upload tentang kesan dan pesan mereka selama mengikuti analisis gratis itu, biar menginspirasi kalian dan menambah semangat belajar kalian. Oke, nanti cek-cek aja video berikutnya. Satu kali lagi, thank you very much for watching. See you on the next video. Jangan lupa like, comment, share sebanyak-banyaknya ke teman-teman kalian atau ke saudara yang membutuhkan info ini biar sukses bareng-bareng. Bye-bye.